Shalom semuanya. Kami dari kelas 910 akan membawakan pujian untuk ibadah pada hari Jumat. Kita akan menyanyikan sebuah pujian yang pertama adalah Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktunya, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan membawa lagu pujian yaitu lagu Tuhan Tak Pernah Janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jangan selalu rarang, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami akan mengangkat pujian yaitu lagu Tiada Berkesudahan Kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu batu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Bangunlah lagi di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah oh, untuk selama-lamanya. Tuhan
Shalom, selamat berjumpa kembali di Renungan Sahabat Suara Gembala bersama saya Pendeta Agripa Seli. Sahabat Suara Gembala yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, menerangi hati dan pikiranmu oleh Roh Kudus dalam Kristus Yesus, Sang Firman Allah yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sahabat Suara Gembala yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita hari ini adalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, ayat firman Tuhan ini tidak asing lagi bagi kita. Ayat ini seringkali dipakai untuk menguatkan diri, menghibur diri, bahkan mungkin untuk membenarkan diri. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita tahu bahwa bagi orang yang mengasihi Allah, segala sesuatu turut menghasilkan kebaikan. Bagi orang-orang yang terpanggil menurut rencana Allah. Janji yang indah ini dikhususkan bagi orang-orang yang mengasihi Allah. Ini bukan merupakan sebuah janji yang umum, yang berlaku untuk semua orang percaya. Tetapi janji ini berlaku untuk orang percaya yang mengasihi Allah. Sebenarnya ini tidak menjadi kejutan, karena Roma 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, Paulus menguraikan keadaan rohani orang percaya yang menderita dengan Dia, yaitu orang percaya yang bukan hanya ahli waris Allah, tapi juga menjadi ahli waris dengan Kristus. Orang percaya yang mengasihi Allah juga menantikan kedatangan Kristus, karena saat itu status mereka sebagai anak Allah yang dewasa akan dinyatakan di hadapan umum. Apa yang dikatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-19. Sekarang mereka hanya mempunyai buah sulung roh. Sekarang mereka merintih dan menderita, sehingga mereka dapat menjadi bingung. Tetapi mereka diberi janji bahwa dalam pengalaman mereka, segala sesuatu turut menghasilkan kebaikan. Sahabat Suara Gembala yang dikasihi Tuhan, walaupun sulit dan tidak enak diterima, tapi segala sesuatu termasuk penderitaan kita dengan Kristus turut menghasilkan kebaikan bagi kita. Sebenarnya Paulus sudah mengatakan hal itu dalam ayat yang ke-17, di mana dia berkata, dan jika kita anak-anak, kita juga ahli waris, yaitu ahli waris Allah dan juga ahli waris dengan Kristus. Jika kita menderita dengan Dia, sehingga kita juga dipermuliakan dengan Dia. Segala sesuatu kebaikan bagi kita. Sahabat Suara Gembala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan yang mana yang dihasilkan? Paulus menjawab pertanyaan ini dalam ayat yang berikut, di mana dia menjelaskan bahwa kita akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang mulia, yang akan bertakhta dalam kerajaan Allah. Mereka yang mengasihi Allah juga disebut terpanggil menurut rencana Allah. Rencana Allah yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah supaya mereka menjadi serupa dengan gambar anaknya. Sahabat Suara Gembala yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika hari ini saudara sebagai orang percaya yang mengasihi Allah sedang mengalami penderitaan, mengalami berbagai kesukaran hidup, mengalami kesulitan hidup, sakit, penyakit, dan sebagainya, saudara sudah berusaha semampu saudara, namun sampai saat ini masih juga belum ada jalan keluar. Mari
pandanglah kepada Dia. Dan nantikanlah apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Mungkin hari ini ada banyak air mata orang-orang percaya yang mengasihi Allah yang sedang mengalir karena harus kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah akan menguatkan saudara. Allah akan meneguhkan saudara dan memberikan penghiburan bagi saudara dalam menjalani hidup ini. Rasul Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika Allah mengizinkan kita mengalami sesuatu, Allah tidak akan membiarkan kita, tetapi Ia akan sendiri menolong kita dalam mengatasi dan menjalani hidup ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari tetap berada dalam rencana Dia, karena Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Doa saya hari ini, biarlah Allah dalam Yesus Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus menguatkan saudara-saudara sekalian, memampukan saudara-saudara sekalian untuk menjalani hidup ini walaupun saudara harus mengalami kesulitan hidup. Dia, Allah yang berjanji, akan menolong saudara-saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan menguatkan saudara. Shalom.